Assalamualaikum Ekonom Robani. Halo, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke teman-teman semua, kembali lagi di podcast Al Sahra. Nah, podcast Al Sahra pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai wakaf teman-teman dengan tema generasi wakaf anak muda. Saatnya kamu ambil peran. Nah, kali ini sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Zulfikar yang kali ini akan menjadi host di podcast Al Sahra pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, tema yang kita angkat pada pagi hari ini itu penting banget. Kenapa sih? Karena kita pasti memandang bahwa wakaf itu hanya akan dilakukan atau dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah memiliki uang yang banyak atau orang-orang kaya. Nah, tapi di sini kita mengangkat apakah anak muda itu harus melakukan wakaf. Nah, kita akan bahas nih sama pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, mungkin sebelumnya karena sudah ada pemateri pada pagi hari ini juga, kita sapa teman-teman. Assalamualaikum Mas Salim. Ya, waalaikumsalam Mas Zulfikar ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik selalu ya. Kita tetap semangat. Alhamdulillah. Kesibukannya kalau boleh tahu apa ini Mas Salim? Kesibukannya kita tuh ya kuliah aja. Kuliah aja. Dan saya juga kesibukannya ya selain ada kegiatan-kegiatan lain juga yang nggak bakal saya ceritakan juga ya. Oke, siap. Kita langsung pembahasan aja ya Mas Salim. Oke, ya. Banyak nih mungkin dari teman-teman di media online ini belum tahu dan belum familiar terkait topik yang akan kita bahas kali ini. Teman-teman bakal nanya nih, apa sih itu wakaf Kak? Apa sih itu? Bentuknya kayak gimana? Mungkin Mas Salim bisa nih jelasin secara singkat nih terkait wakaf. Oke, mungkin ini saya pakai literatur dari Majelis Ulama Indonesia laporan di tahun 2022 karena itu ya publish ya yang tahun setelahnya saya kira datanya belum lengkap ya. Jadi saya menggunakan literatur itu yang dimana di Majelis Ulama Indonesia ini menyatakan bahwasanya wakaf itu diartikan sebagai penahanan namanya itu ya. Ini nama. Kenapa disebut dengan penahanan? Karena menahan hawa nafsu kita. Misalkan ketika kita memiliki sejumlah kekayaan atau kecukupan akan keuangan finansial kita, tapi kita ini menyadari bahwasanya itu ada hak-hak orang lain yang sekiranya ada dalam kekayaan kita itu, sehingga tidak sepenuhnya kekayaan kita itu milik kita. Dan lebih jelasnya lagi, di sini menyatakan bahwasanya wakaf itu adalah melepaskan kepemilikan harta yang didedikasikan dari orang-orang yang melakukan wakaf kepada Allah, sehingga apapun yang dihasilkan dan didapatkan dari seorang yang memberikan wakaf itu hanya bertujuan untuk kepentingan agama dan tujuan kemanusiaan. Jadi ini ada dua poin penting, ada tujuan agama dan kemanusiaan, dan ini juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam bahwasanya kan kita berinteraksi kepada Allah dan berdedikasi untuk maslahatan masyarakat. Jadi niatkanlah dua itu. Oke, berarti yang poin ditangkap itu ada hablum minallah dan hablum minannas. Iya, betul sekali. Jadi secara singkatnya emang wakaf itu adalah sebuah harta yang kita pengorbankan untuk di jalan Allah dan untuk kepentingan sama masyarakat muslim ya. Iya. Oke. Mungkin langsung next ke pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin kalau Mas Halim pernah dengar ya, wakaf tuh biasanya dilaksanakannya tuh sama orang-orang yang udah punya uang. Oh, si fulan wakaf tanah sebanyak berapa hektar, si fulan wakaf air berapa di sumur bor gitu. Nah, pertanyaan tuh gini, apakah kita sebagai anak muda, apakah juga bisa melakukan wakaf? Oke, baik. Sebelum ini terlalu spesifik, mungkin saya bahas secara umumnya terlebih dahulu, lalu saya akan bahas spesifiknya. Yang dimana kalau kita menurut data dari sumber ya BPS, bahwasanya indeks pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan wakaf itu cukup tinggi ya, sekitar 50% dan lebih. Dan mengapa saya katakan tinggi? Karena jumlah populasi masyarakat muslim kita ya sekitar 70-80%, dan itu merupakan hasil yang baik ya pemahaman wakaf kita ini. Dan dimana untuk pemahaman wakaf kita ini memang cukup baik, tetapi perlu kita tingkatkan kembali baik dari segi pemahaman kita maupun implementasinya. Terkadang banyak orang yang memahami terkait wakaf tetapi belum sempat untuk menunaikan wakaf. Ini kalau di laporan tadi ada data dari sekira 31 provinsi yang didata terkait dengan indeks pemahaman wakaf itu, yang dimana
di setiap provinsi ini memiliki akreditasi baik terkait dengan pemahaman wakaf itu, dan MUI sendiri ini menyatakan bahwasanya ada suatu indeks ya di mana untuk menilai kecakapan akan pemahaman wakaf terhadap masyarakat Indonesia ini gitu ya. Jadi setiap tahun tuh akan dipublish terus. Dan terkait apakah harus orang tua saja, sebetulnya ini wakaf itu tuh ternyata orang mikirnya harus kita punya tanah kita sumbangin nih wakafin ya kan gitu ya, buat pembangunan masjid lah atau pendidikan kayak sekolah. Iya seperti itu. Benar nggak kira-kira Mas? Itu betul sekali, tetapi kita tuh jangan terlalu berpikir secara luas. Terkadang kita mengeluarkan uang sekitar 2.000 saja pun bisa dijadikan wakaf. Oh iya. Iya, karena kan sekarang sudah ada perkembangan seperti media sosial di mana setiap lembaga-lembaga juga dapat mengadakan penggalangan dana untuk wakaf tersebut. Ya, di mana dana tersebut boleh dari minimal berapapun bisa. Ya, untuk misalkan dikumpulkan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan dan untuk meningkatkan profitabilitas maupun meningkatkan daya saing kita loh, seperti itu. Oke. Jadi inti jawabannya tuh anak muda pun bisa ya Iya, untuk karena ikut berwakaf. wakaf pun tidak hanya menuntut saya punya tanah, enggak, sekecil apapun itu bisa jadi wakaf gitulah sebetulnya. Iya. Setuju banget nih, setuju banget. Jadi emang tidak menghalangi untuk kita yang muda pun yang belum banyak uangnya tetap untuk berwakaf ya. Iya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan penting nih. Terus kalau misalnya kita bisa wakaf, kenapa sih anak muda tuh penting banget untuk ambil peran di dalam gerakan wakaf ini? Oke, ya, saya ini mencakup lingkup Indonesia saja, karena kita tahu bahwasanya demografi kita ya ke anak muda itu lebih tinggi. Kita sedang terjadi bonus demografi di mana jumlah populasi muda itu tinggi, dan sehingga itu menjadi kekuatan sekaligus kelemahan bagi sebuah negara. Jikalau pemahaman di anak muda ini tinggi, maka itu kan menjadi bonus demografi, karena banyaknya orang produktif akan memajukan sebuah negara. Kalau tingkat pemahaman masyarakat, apalagi anak-anak mudanya ini rendah, maka itu akan menjadi beban demografi nanti jadinya. Sehingga pemerintah, bukan hanya pemerintah saja, berbagai pihak pun harus bekerja sama untuk meningkatkan gimana nih cara mencerdaskan anak bangsa ini, kan terkait dengan wakaf ini. Apa sih yang bisa dilakukan anak muda untuk wakaf ini? Wakaf itu sebenarnya hal yang lama, tetapi seiring perkembangannya zaman, wakaf itu tuh bisa diimplementasikan dalam berbagai sektor ya. Misalkan ini saya ada dapat jurnal ya internasional terkait dengan wakaf berbasiskan hutan yang terkait karbon. Bagaimana kita tuh di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya wakaf karbon itu apa sih? Untuk kita bisa sebagai anak muda pun sebagai agent of change ya, untuk membersihkan atau memulihkan keadaan yang kita saat ini ya. Misalkan banyaknya deforestasi, pemanasan global, kita bisa turut andil ya. Jadi ini konsep wakaf itu sebetulnya konsep dari Islam, tetapi bisa secara inklusif diimplementasikan oleh berbagai kalangan anak muda, terlepas dari kepercayaan apapun. Tapi kan tujuannya wakaf itu apa? Untuk saling tolong-menolong gitu loh. Benar. Dan itu tuh kewajiban setiap manusia. Maka dari itu anak muda tuh bisa. Contohnya seperti tadi, untuk menurunkan tingkat Karbon. Iya, karbon itu gimana? Kita bisa membuat aksi. Itu juga wakaf juga bisa. Kita menggunakan dana wakaf untuk melakukan aksi untuk memulihkan keadaan itu sebetulnya. Oke, berarti wakaf itu tidak terpatok saja untuk berbagai hal yang seperti bentuk tanah dan juga air dan juga yang lain. Tapi kita juga bisa dari galang dana itu kita gunakan untuk tanaman pohon ya, bahkan saya juga baru tahu bahwa itu bisa tuh dekarbonisasi dari dana wakaf. Ya, nanti bisa ditunjukin jurnalnya ada. Ya. Oke, sangat menarik ya. Jadi buat teman-teman semua, tidak menghalangi teman-teman ini untuk ikut kita berwakaf, berperan dalam gerakan wakaf ini teman-teman. Bahkan sekecil untuk menyumbang satu buah pohon untuk hutan demi keberlangsungan hidup di bumi ini. Nah, next question nih.
pasti dalam setiap gerakan ada tantangannya nih. Nah, tantangan utama apa sih yang sebenarnya membuat anak muda ini masih kurang terlibat dalam dunia perwakafan ini, Mas Halim? Oh iya, yang pertama itu tentunya dari sisi ilmu pengetahuan ya. Kita kan tahu kalau dalam konteks mahasiswa ini banyak dari prodi-prodi jurusan yang mungkin kalau kalau yang pengetahuan tentang wakaf tentang prodi yang ekonomi Islam mungkin atau Iya. yang di agama gitu kan ya tahu. Tetapi kan kalau prodi yang banyak ini ya belum tentu mereka tuh tahu tentang apa itu wakaf, bagaimana. Mereka tahu kulit-kulitnya saja. Belum terlibat dalam wakaf ini. Terkadang juga ya mereka tuh melakukan wakaf secara tidak langsung, tetapi mereka tuh nggak tahu bahwasanya mereka itu melakukan wakaf. Misalkan ya kayak kita nyumbang di jalan ada apa pembuatan atau galangan dana untuk pembuatan masjid, itu juga wakaf juga sebetulnya, tapi mereka kadang nggak Tidak tahu. sadar. Nah, yang tidak sadar mereka. Dan itu menjadi sebuah tantangan bagi kita ya, bahwasanya bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman anak muda terkait apa itu wakaf dan bagaimana implikasinya dalam jangka pendek atau income itu ya, dalam ya income, dan jangka panjang itu outcome-nya bagaimana, oh ya impact dan outcome-nya gitu ya. Dan kedua itu adalah tantangan kita adalah di sini adalah sulitnya dapat informasi. Meskipun dari banyaknya sumber, dari kemudahan dalam teknologi, kita misalkan dari media sosial, dari berbagai jurnal, artikel, atau internet, kita bisa lihat banyak, tetapi terkadang validitas dari informasinya itu loh yang terkadang perlu kita pertanyakan. Misalkan kalau di berita-berita mainstream atau berita-berita singkat aja di media sosial, apakah itu bisa menjelaskan secara terang-terang, secara lengkap terkait apa itu wakaf? Saya kira itu belum tentu, dan itu masih bisa dipertanyakan lagi. Sehingga saya kira masih sulitnya untuk mendapatkan informasi terkait itu ya. Karena harus butuh literatur tinggi, kita membacanya sangat dalam terkait hal tersebut. Lalu adanya kurangnya fleksibilitas dari lembaga pewakafan. Misalkan kan kalau di Indonesia ini ada lembaga wakaf kan ya? Ya, ya. Oke ya. Bagaimana lembaga wakaf itu tuh untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok-pelosok gitu yang kita lihat. Saya pernah waktu itu mengajukan terkait dengan wakaf hybrid itu. Maksudnya kayak gimana? Kita tuh bisa secara laporan data wakaf itu, kita melakukan wakaf itu secara face to face ke lembaga itu, atau bisa secara online gitu kan. Sehingga sampai di pelosok pun bisa melakukan wakaf itu terintegrasi seperti itu. Dan yang tantangan sekarang tuh terkait anak muda itu yang saya pernah baca itu terkait dengan kurang tertarik anak muda nih, karena saya juga tahu masa-masa muda itu ya kayak ingin produktif, ingin terus bekerja terus sampai mencapai apa yang kita inginkan gitu. Sehingga wakaf tuh investasi akhirat kita tuh ya sulit kita untuk bisa mengalokasikan dana itu, karena sekalinya kita mendapatkan keuntungan misalkan dari penghasilan kalau yang udah kerja kan, atau dari hasil pendapatan lain, bantu dosen atau yang lain dapat penghasilan, itu kadang kita kepinginnya kepuasan kita itu kayak seperti jalan-jalan, namun kepuasan batin kita misalkan kayak kita tuh tenang setelah kita membantu orang tuh masih perlu ditingkatkan. Menurut saya seperti itu saja sih. Oke, jadi poin yang saya highlight sini ya, perlunya pencerdasan kembali untuk anak muda. Anak muda tuh belum tentu mereka melakukan sesuatu itu bukan wakaf, tapi bisa jadi itu sesuatu itu wakaf, cuma mereka tidak tahu. Iya, betul. Ada juga validasi informasi terkait wakaf. Belum tentu sumber-sumber yang kita tangkap di internet dari Google itu belum tentu menyampaikan informasi terkait wakaf dengan benar. Juga adanya kurang tertariknya anak muda karena mungkin lebih mementingkan kepuasan pribadi. Saya pun juga mungkin sama ya. Kalau saya juga. uang jajan lebih pilih untuk jajan dulu daripada untuk mewakafkan. Mungkin itu bisa dievaluasi juga untuk kedepannya. Oke, kita next question ya Mas Halim. Jadi gimana sih cara untuk mengenalkan konsep wakaf kepada anak muda yang lebih menarik dan juga relevan? Soalnya di Mas Halim bilang nih, perlunya pencerdasan dan juga adanya kurang ketertarikan anak muda terkait wakaf ini. Berarti kita harus punya solusi. Iya, baik. Saya kira solusinya itu adalah kerjasama antar berbagai pihak ya. Misalkan dari
pihak NGO atau dengan government, kita lihat bagaimana sih kalau kita ngandelin misalkan yuk kumpul mahasiswa atau masyarakat anak muda di balai desa atau apa, yuk kita pencerdasan wakaf, jadi wakaf ini menurut ini adalah ini, ya masih bosen ya kan. Iya. Maka perlu adanya inovasi gitu lah. Bisa jadi kita melakukan promosi wakaf atau pencerdasan terkait wakaf itu melalui media sosial, saya kira gitu, seperti itu ya. Jadi membuat konten-konten yang positif, yang bahasanya ringan tetapi bisa mencakup apa itu wakaf itu, seperti itu juga. Dan kita bisa melakukan seminar atau workshop juga. Kayak misalkan kan kalau di Undip itu ada gedung C, kalau gedung C itu sering dijadikan seminar, dan itu juga bisa. Dan kita kaitkan juga, bukan hanya wakaf itu sebagai investasi akhirat, seperti apa kita membuat inovasi, misalkan apa ini wakaf ini tujuan untuk kita tuh apa, bagaimana untuk manfaat secara duniawinya apa kita, misalkan kalau kita wakaf itu kita menjadi jejaring kita menjadi lebih banyak kan, itu banyak kenalan atau apa, dan itu juga bisa menjadi keuntungan bagi kita yang ingin mewakafkan. Jadi kita memiliki banyak pengaruh terhadap hal tersebut, seperti itu sih. Oke, setuju banget ya yang aku hekel tadi soal medsos dan juga konten. Oh iya, Mungkin apalagi kita anak muda ya yang 7/24 scroll sosmed, pasti harus mulai membanjiri konten-konten mengenai wakaf dan juga mengenai ekonomi syariah ya. Iya. Agar nantinya apa yang mereka inginkan itu bisa lewat di berandanya. Ya, jadi kan kita mencerdaskan juga, memberitahu bahwasanya wakaf itu bukan hanya seperti banyak uang harus wakaf, hanya orang banyak uang, hanya 2.000 saja pun bisa sebetulnya untuk kita melakukan wakaf. Tidak perlu nominal yang sangat besar. Iya, dari yang kecil aja bisa kok, dari uang jajan kita. Oke, kita next aja nih. Oke ya. Di era digital ini, mungkin apa saja sih inovasi teknologi yang bisa mendukung keterlibatan anak muda dalam wakaf? Mungkin ada nih, kayak udah ada platformnya, ataupun mungkin selain dari badan yang ada, Oh iya. sediakan, apakah ada mungkin inovasi lain yang bisa mempermudah anak muda untuk wakaf? Sebetulnya di media sosial kayak di penceramah-penceramah itu juga melakukan wakaf juga. Jadi seperti saya katakan, adanya hybrid. Misalkan kita bisa melakukan wakaf di lembaga wakaf secara langsung atau bisa secara online. Misalkan kayak banyak kan ya pihak-pihak lembaga-lembaga yang terpercaya, khususnya kita harus cari terkait dengan pengumpulan dana. Dengan postingan yang ada logo QRIS saja kita bisa dengan wakaf itu, seperti itu sih. Oke. Jadi ya pagi kita anak muda ya, sudah nggak pegang cash lagi, Iya, pakai betul. QRIS, bisa lah dipermudah dengan teknologi yang udah ada. Oke. Jadi bahkan di medsos pun sudah banyak yang menawarkan juga Iya, ya, tapi terkait harus wakaf online. perlu cek lagi ini bener atau enggak Benar. gitu loh. Takutnya Gitu. nanti disalahgunakan Oh iya, dana yang masuk, benar. Jadi jangan lupa teman-teman untuk verifikasi ulang terkait kemana dana yang teman-teman berikan. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Yes. Langkah pertama dan paling sederhana agar terdapat dampak untuk anak muda yang ingin mulai berwakaf. Oke, pertama kita harus ingat juga kan kayak kita tujuan hidup di dunia itu apa kan, untuk beribadah kepada Allah kan, gitu kan ya. Kita harus ingat kepada akhirat gitu kan. Saya pernah dengar satu ceramah yang mengatakan bahwa kita tuh di dunia tuh silakan mau melakukan apa saja, silakan. Sebetulnya tidak ada yang melarang kita melakukan apapun, kita tidak ada yang melarang. Kita melakukan kebaikan, keburukan itu sebenarnya nggak ada yang melarang kok. Tetapi kita perlu ingat, setelah kehidupan itu kita akan mati gitu kan ya. Dan gimana kita untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kita tuh ada pertanggungjawabannya. Apalagi kalau kita kuliah kan kita lihat, wah ada abu-abu misalkan dari ilmu yang kita dapat itu, dan itu perlu kita perhatikan lebih jelas ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah kita harus mengetahui bahwa rezeki yang kita miliki itu semata-mata adalah hanya titipan gitu kan ya. Ada hak-hak orang lain dari rezeki kita ataupun dari sumber salurannya kita, tapi itu adalah milik dari orang lain, dan tidak secara absolut semuanya itu milik kita sih, seperti itu. Dan kembali lagi ke awal, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, dan hanya amal lah yang menyertainya, seperti itu sih. Oke, banget ya teman-teman. Jadi kita harus ingat bahwa setelah di dunia ini kita bakal mati. Iya. Kita butuh amal apa yang baru kita bawa di akhirat nanti. Oke, mungkin langsung next question aja ya sebelum pertanyaan terakhir.
selain uang, di mana sih anak muda bisa menyalurkan skill dan juga ide kreatif sebagai bentuk wakaf? Oke. Wakaf itu sebetulnya luas dan tidak hanya, saya katakan, tidak hanya secara uang saja, nominal saya tidak. Setiap mahasiswa juga bisa menggunakan wakaf, baik itu dari dana yang dimiliki maupun dengan pemikiran. Misalkan kalau kita lihat sekarang di Undip itu ada arsitektur itu bisa bagaimana dengan memanfaatkan ilmunya, bagaimana sih cara membuat bangunan dari misalkan wakaf itu yang secara lebih bagus dan lebih efisien, tuh bisa mewakafkan pemikiran mereka untuk Oke. keberlanjutan wakaf itu. Terus kalau dari ekonomi atau dari akuntansi juga bisa wakaf. Misalkan bagaimana sih cara kita untuk menyimpulkan atau menyusun rancangan keuangan yang lebih efisien untuk pengelolaan dana wakaf itu juga bisa dijadikan sebagai investasi kita untuk melakukan wakaf. Lalu yang kedua adalah kita sebagai ekonom robbani. Bagaimana sih secara seorang ekonom robbani ini untuk mempromosikan wakaf itu? Kita bisa mulai mempromosikan wakaf itu mulai dari diri kita sendiri atau dari keluarga kita sebelum kita itu meluncur kepada masyarakat, seperti itu sih. Oke, dimulai dari diri pribadi dulu ya. Oh iya, semuanya itu dari diri pribadi kita. Ini satu hal yang dinotis teman-teman, sangat menarik ya. Kita anak muda tuh nggak harus langsung terjun dengan mengeluarkan uang, tapi bisa saja kita mengeluarkan pikiran kita, ilmu-ilmu yang udah kita dapat di dunia perkuliahan, apalagi ekonomi robbani. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, Oh iya. Mas Salim. Ada satu pesan penting nggak untuk anak muda yang ingin kontribusi di wakaf? Iya, jadi saran saya untuk wakaf itu ya jangan sampai diberatkan, karena wakaf itu sebenarnya tidak berat kok, mudah kan, hanya 2.000 saja pun kita bisa melakukan wakaf gitu kan. Asas gotong royong intinya gitu, berdasarkan asas gotong royong kita menyalurkan seluruh dana dari berbagai pihak untuk membangun satu dana wakaf seperti itu kan ya. Jadi jadikan itu wakaf itu sebagai sedekah jariah kita ya, untuk bekal kita. Lalu untuk wakaf sebagai masa depan, maksud dari masa depan itu apa? Agar terjadi keberlanjutan ya, dari keseimbangan dan tidak adanya tumpang tindih kekayaan misalnya gitu. Jadi redistribusi pendapatan bisa melalui wakaf juga. Lalu untuk wakaf yang produktif, wakaf yang untuk menghasilkan, untuk agar orang yang diberi wakaf itu bisa mandiri ke depannya seperti itu. Dan wakaf itu tidak mengenal jumlah dana yang saya katakan, dan harus wakaf itu bisa melalui dana berupa uang dan keilmuan kita seperti itu. Oke, jadi itu adalah poin-poin penting ya teman-teman yang disampaikan oleh Mas Salim terkait kenapa anak muda harus berkontribusi di gerakan wakaf. Nah, tadi itu adalah pembahasan dengan Mas Salim terkait wakaf. Karena keterbatasan waktu juga teman-teman, kita sudahi dulu vlog Al-Sahra di pagi hari ini. Untuk episode kali ini, teruslah berbuat baik dan juga berdampak positif bagi masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.